Presentasi bentuk video tugas PPKN. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Ripka Kaleluni. Di sini saya akan mengerjakan tugas PPKN. Agresi militer yang pertama. Agresi militer pertama. Agresi militer Belanda I merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Belanda di Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda I berlangsung sejak 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 yang dipimpin langsung oleh Letnan Gubernur Johannes van Mook. Penyebab agresi militer Belanda yang pertama adalah kekalahan Belanda terhadap peperangan. Hal tersebut membuat ekonomi Belanda menurun dan krisis. Di Pulau Jawa, Belanda menyerang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada 21 Juli 1947, Jawa Barat diserang oleh Divisi B dipimpin oleh SDC Wall dan Divisi C dipimpin oleh Maijen HJJW Dordsbriet. Dalam serangan ini, Belanda berhasil menerobos pertahanan TNI di sektor Bandung Timur. Setelah dilakukan pergantian pertahanan oleh Divisi Sunan Gunung Jati dari Jawa Tengah. Dalam 4 hari pertama, Belanda telah berhasil di kota Cirebon. Belanda yang berhasil menerobos pertahanan TNI ini membuat TNI tersadar bahwa dengan strategi pertahanan, dengan kondisi pasukan dan persenjataan yang kurang memadai hanya akan membuang-buang tenaga. Kronologi. Belanda mulai menyerang Yogyakarta secara mendadak pada Minggu 19 Desember 1945. Pada sore hari tanggal 19 Desember 1945, Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan istana pemerintah Indonesia dapat ditaklukkan. Selanjutnya, Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin tertinggi negara seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, dan jajaran kabinet yang berada di istana pada saat itu. Pada praktiknya, serangan gerilya yang dilakukan pasukan Siliwangi di Jawa Barat mampu melumpuhkan usaha perkebunan yang merupakan sektor ekonomi penting bagi Belanda. Kondisi ini kemudian membawa Indonesia dan Belanda bertemu dalam perundingan di bawah pengawasan Komisi 3 Negara atau disingkat dengan KTN yang dibentuk oleh PBB tanggal 27 Agustus 1947. Perundingan dilakukan di atas kapal perang Amerika USS Renville yang kemudian menghasilkan perjanjian Renville pada 17 Januari 1947. Agresi militer kedua. Agresi militer 2. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948. Tujuan agresi militer Belanda kedua adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Ada beberapa dampak bagi Indonesia dari agresi militer yang kedua sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia kehilangan ibu kota dan para pemimpinnya yang ditangkap oleh Belanda. Yang kedua, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi akibat serangan Belanda. Yang ketiga, Indonesia mendapat dukungan moral dan materi dari negara-negara sahabat seperti India, Pakistan, Mesir, Australia, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Yang keempat adalah Indonesia meningkatkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda dengan melakukan gerilya di berbagai daerah. Poin yang terakhir atau poin yang kelima, Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatan dan integritas nasionalnya dengan mengalahkan Belanda dalam pertempuran-pertempuran penting seperti Pertempuran Ambawara, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api, dan Pertempuran Semarang.
bukan hanya Indonesia loh yang mendapatkan dampak dari agresi militer yang kedua. Ternyata Belanda juga mendapatkan dampak dari agresi militer tersebut. Berikut akan saya sampaikan dampak yang didapatkan oleh Belanda. Yang pertama yaitu berhasilnya Belanda menguasai ibu kota Republik Indonesia. Ternyata tidak membuat semangat juang para pahlawan tanah air runtuh dan bungkam begitu saja. Masih ada perlawanan dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua atau yang terakhir adalah mereka melakukan serangan secara mendadak. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dan beberapa pernyataan yang kurang berkenan. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Bye-bye.